Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Baru saja kita tinggalkan pandemi, semoga ya, menuju ke transisi menuju endemi. Kita dikejutkan lagi dengan berita munculnya sebuah penyakit, kali ini berbasis hepatitis, yang muncul secara misterius. Dan ini menyerang usia muda. Ini update-nya 11 hingga 17 tahun. Apakah ini akan menjadi wabah? Dan kenapa kok baru muncul sekarang? Dulu-dulu ini nggak pernah ada. Tapi bukankah COVID-19 juga seperti itu? Yuk kita akan coba terawang menggunakan kartu. Akan seperti apa dan apakah kita harus waspada? Seperti kita ketahui, penyakit hepatitis ini adalah penyakit yang biasanya akan menyerang orang-orang yang usianya sudah lanjut. Dan mereka memiliki gaya hidup yang ya memang akan membawa mereka kepada titik mereka akan sakit hepatitis. Atau kalau tidak, ini adalah keturunan. Beberapa kasus misterius ini bermunculan. Dan kita akan coba lihat menggunakan kartu apa yang sebenarnya bisa kita baca. Yang pertama, penyakit ini belum diketahui akankah menjadi wabah atau tidak. Penyakit yang pertama kali muncul di Jepang pada 21 April kemarin. Ini mulai menyebar dan lumayan pesat penyebarannya. Dan apapun tadi, kita walaupun pasif di sini tetap harus waspada dan harus selalu update akan penyebaran yang tidak boleh kita remehkan ini tadi. Karena penyakit ini menyerang internal organ, maka ini adalah satu hal yang apapun itu, mendingan kita waspada daripada kita menyesal nanti. Hepatitis misterius ini memakan korban yang sangat luar biasa cepat. Dan seperti kita ketahui, hepatitis ini biasanya tidak menyerang anak-anak usia dini, terutama 11 bulan hingga 17 tahun, yang seharusnya ini masih sangat kuat. Imun dan juga daya tahan tubuhnya ternyata mulai diserang. Dan per tanggal 1 Mei 2022 kemarin, tepat sehari sebelum Lebaran, jumlah kasus yang dialami ini ada 228 pasien tersebar di 20 negara dalam periode Januari hingga Maret 2022, dengan tambahan lebih dari 50 kasus yang sedang diselidiki saat ini. Di Indonesia sendiri, ini sudah memakan korban hingga 3 orang meninggal dunia. Ketiganya dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yang merupakan rumah sakit rujukan di dari Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Maka ini sudah dekat sekali di sekitar kita dan kita harus benar-benar waspada. Dan karena ini masih baru, sama seperti COVID-19 kemarin, semua orang ini berspekulasi. Kalau spekulasinya ini positif tidak berdasarkan dari prejudis atau prasangka, maka seharusnya ini akan menjadi satu kewaspadaan dan kehati-hatian. Tapi yang saya lihat, ini banyak orang yang mencoba untuk mengait-kaitkan ini dengan hal yang kalau menurut saya tanpa sebuah penelitian, ini akan jadi satu tuduhan yang akan berdampak menjadi bola liar dan akan merambat kemana-mana. Ada satu yang memang paling objektif, ini disebabkan karena virus COVID-19 yang menyerang kemarin sehingga melemahkan daya tahan tubuh dan membuat ini semua akan lebih menyerang dengan lebih cepat. Tapi yang paling liar adalah salah satu tuduhan bahwa ini semua disebabkan karena vaksin yang disuntikan masuk ke tubuh kita yang membuat kita rentan atas serangan penyakit ini tadi. Nah, hal-hal seperti ini jika tidak segera diselesaikan dan pemerintah tidak segera merilis sebuah informasi atau himbauan kepada masyarakat, maka ini semua akan menjadi bola liar yang lebih sulit dikendalikan pada akhirnya nanti. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Nah, jika ternyata spekulasinya ini ditimbulkan karena COVID-19, ini masih bisa diterima. Karena berdasarkan data dan fakta yang ada, beberapa gejala long COVID yang terjadi, ini disertai dengan penyakit hepatitis yang muncul pada penderita atau pasien-pasien penyintas COVID-19 ini tadi. Terutama untuk mereka yang memiliki gizi yang kurang baik atau buruk di sini. Sedangkan menyangkut vaksin, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Zubairi Jurban, bisa kalian lihat di Instagram dan Twitternya, mengatakan bahwa jika ini disebabkan karena vaksin COVID-19 atau booster, maka hal ini tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Karena data dan fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa pasien-pasien yang akhirnya meninggal dunia ini ternyata adalah anak-anak yang sebagiannya ini
ini tadi justru belum menerima vaksin COVID-19 karena faktor usia tentu saja, dan bahkan anak-anak di atas 6 tahun yang belum genap mendapatkan 2 dosis. Maka ini adalah satu hal yang benar-benar harus diperiksa dan harus diteliti sampai sedetil mungkin. Dan berdasarkan laporan di laboratorium, ini dikatakan bahwa hal ini disebabkan karena adenovirus. Karena setelah diteliti, berdasarkan pemeriksaan laboratorium yang ada, virus hepatitis A, B, C, D, dan E ini tidak ditemukan sebagai penyebab dari hepatitis yang misterius ini. Dan terbukti sebanyak 74 kasus yang sudah diteliti ini berhubungan dengan adenovirus tipe 41, yaitu virus yang menyebabkan flu perut atau infeksi perut. Virus ini masuk melalui feses oral yang kemudian lebih banyak menyerang oral, tapi untuk kemudian lebih banyak menyerang usus. Adenovirus ini setidaknya memiliki 7 spesies yang berbeda-beda. Dan di antara spesies-spesies itu ada varian-varian genetik yang saat ini kita kenal sebagai virus corona. Dan varian ini kita sebut sebagai subtype. WHO atau World Health Organization, WHO kalau disingkat ya, ini sudah menyatakan bahwa penyakit ini masuk ke dalam KLB atau kejadian luar biasa. Bahasa Inggrisnya apa ya kira-kira? Dan sejak 15 April 2022 kemarin di tengah-tengah puasa, sesuai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan Indonesia, sehingga ini adalah kondisi di mana bukan hanya disebabkan karena tingkat infeksi yang cukup tinggi yang terjadi hanya dalam waktu beberapa bulan saja, tapi juga karena penyebabnya ini belum jelas. Tingkat keparahannya ini hingga menyebabkan anak atau penderitanya harus mengalami transplantasi hati hingga menuju ke kematian. Maka kekuatan kita ini adalah kekuatan untuk terus waspada dan menunggu, mencari tahu hingga kita menemukan apa penyebabnya. Maka yuk kita tetap harus berhati-hati dengan kondisi COVID kemarin. Kita harus tahu bahwa ternyata penyakit-penyakit ini muncul dan disebarkan karena interaksi sosial antar manusia yang memang kita perlukan ini. Maka setelah Lebaran ini harapannya ini tidak meningkat, dan kita harus tetap waspada untuk mengkonsumsi makanan, memperhatikan tingkat kebersihannya, dan juga tetap perhatikan jika anak-anak kita atau keluarga kita yang usianya ini diberitakan tadi mengalami kondisi-kondisi yang merupakan sebuah dampak dari infeksi tubuh. Misalkan mual atau muntah, urin yang berubah warna, gatal, nyeri sendi, atau pegal-pegal hingga demam tinggi. Terutama jika disertai dengan nyeri perut, diare, lesu, dan kehilangan nafsu makan. Dan jika ini diteruskan, demam tinggi itu menyebabkan kejang dan kita harus waspada dan jangan meremehkan ini semua. Maka yuk kita harus sama-sama tahu, jangan biarkan apapun yang kemarin ini terjadi menuju ke endemi akan sia-sia hanya karena penyakit ini menyebar dan menjangkiti saudara-saudara kita. Dan semoga penyebab dari semua ini segera ditemukan sehingga kita akan segera mempelajari, menghindari, dan juga melakukan antisipasi dari hal yang terjadi ini tadi. Dan semoga hepatitis misterius ini segera akan diketahui penyebabnya, segera kita jadikan seperti COVID-19 agar kita bisa melewatinya dengan lebih cepat. Atau bahkan kita berdoa semoga ini bukan sebuah pandemi yang lainnya. Terima kasih untuk kalian, ingat tetap berhati-hati. Dimanapun kalian berada, untuk yang masih mudik, kembali dengan hati-hati dan selamat. Dan salam untuk keluarga kalian di kampung kalian. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.